dengan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Bersama ini, Bosman menyatakan bahwa pemilu Pilpres ada dan terselenggara pada 14 Februari 2024 setelah penetapan Ganjar oleh PDIP sebagai calon presiden dari PDIP. Setelah dari 2 tahun yang lalu, usaha istana memperpanjang jabatan menemui banyak kendala, bahkan dari mitra politik yaitu PDIP menentang perpanjangan jabatan. Jadi skenario kedua dimainkan. Apa itu skenario kedua? Asal bukan Anies. Benar begitukah? Dengan usaha kedua itu, apakah strategi di Pilpres 2024 nanti yang manggung hanya 2 pasangan kandidat dan semuanya harus all president men, harus dari grup incumbent yang saat ini menjabat? Apakah begitu skenario kedua yang akan dimainkan? Apakah skenario yang sedang dijalankan dengan PK atau peninjauan kembali masalah Partai Demokrat dan diusahakan menang PK tersebut atas kelompok pro istana mengalahkan Partai Demokratnya Pak SBY adalah mungkin salah satunya? Kita tidak tahu juga. Atau mungkin Nasdem nanti akan belok di tengah jalan. Kita nggak tahu juga. Demi masa depan bangsa, ada baiknya kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kita akan melihat strategi-strategi apa lagi yang akan muncul dari KIB, Golkar, dari Gerindra, dari koalisi Anies, dari PDIP yang masih berliku, masih panjang, dan banyak varian langkah caturnya. Sesungguhnya bisa ada 4 calon pasangan presiden ke depannya. Secara perhitungan peta politik pemilu 2024 bisa dibuat 4 kekuatan sebagai berikut. 1. PDIP Perjuangan maju sendiri atau bergabung dengan P3. Suaranya sekitar 22,26% atau 25,56%. Nomor 2 Gerindra dan PKB 23,66%. Nomor 3 Nasdem, Demokrat dan PKS 28,30%. Terakhir nomor 4 adalah Golkar dan PAN 22,43%. Jadi kita melihat akan banyak variasi perkiraan permainannya. Dengan anggapan Anies gagal dibendung, di mana koalisi perubahan untuk persatuan tetap solid, tetap maju mendukung Anies. Partai Demokrat tidak berhasil digulingkan dengan PK dan Nasdem solid mendukung. Maka permainan berikutnya adalah dikepung dengan 4 paslon atau 3 paslon. Ini semua tergantung Golkar dari sisi keberanian. Jika Golkar berani membentuk koalisi dengan PAN misalnya mengusung calon presidennya sendiri, maka 2024 ada 4 calon presiden. Dengan 4 calon presiden di mana 3 paslon adalah all president men dan akan menarik kepungan terhadap Anies. Di sini akan membuktikan banyak hal. Apakah Pak Jokowi sudah kena lame duck effect atau tidak? Lame duck adalah efek seseorang di akhir masa jabatannya yang tidak punya pengaruh lagi. Katakan yang bermain nanti 4 pasang. PDIP P3, Ganjar Sandi, Prabowo Erik, Erlangga Mahfud, dan Anies AHY. Perlu 50+1 untuk juara dalam 1 putaran. Kalau tidak tercapai, 2 besar fight babak kedua. Kemungkinan sulit ada pemenang dalam 1 putaran dengan 4 paslon. Kalau begitu jalankan skenario 3 paslon. Ganjar Sandi, Prabowo Erlangga atau Prabowo Mahfud, Anies AHY. Kemungkinan 2 putaran juga. Gimana kalau mainkan 2 paslon? Koalisi besar Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar versus Anies AHY. Nah, mungkinkah skenario 2 paslon ini bermain? Koalisi super besar melawan koalisi perubahan? Menurut Bosman, mainkan 3 atau 4 paslon dulu untuk menentukan siapa frontman secara jantan di lapangan, baru babak kedua koalisi besar dimainkan. All President Men versus perubahan. Peace.